Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, Ilo Extreme. Dan masih di Ngipri Kete ya, dan sudah memasuki part ke-13. Dan semakin seru aja kisahnya ya. Setelah kemarin di part 12 itu tragedi di Purnama berdarah di Desa Alaswingit ya. Pokoknya makin penasaran ya, di part 13 ini gimana sih, kemana sih mereka akan pergi setelah ini, dan siapa-siapa aja sih korban yang jatuh di tragedi Purnama berdarah di Alaswingit itu. Langsung aja kita masuk, dan sebelum kita masuk kami ucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang selalu setia ya, selalu setia untuk mensupport, mendoakan 3 channel kami, terutama sekali ini ada di Ilo Extreme. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besar karena kalianlah kami selalu berkarya. Dan semoga seluruh teman-teman pendengar semua selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin, amin, ya robbal alamin. Dan sebelum kita masuk ke dalam kisahnya ya, jangan lupa buat yang belum subscribe ya. Mungkin ada juga teman-teman yang baru bergabung. Halo, selamat datang semuanya. Dan bisa ketemu juga sama saya Ilo. Diklik dulu dong tombol merah subscribe-nya agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Ya, nggak pakai berlama-lama, langsung aja nih, mode horor misteri di Desa Astana Talimongso. Setelah kejadian di Alaswingit, Bapak dan yang lainnya pun bermukim di sebuah tempat yang letaknya lumayan jauh dari keberadaan Alaswingit itu sendiri. Kini, mereka semua benar-benar harus kembali berjuang. Entah apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, namun selama mereka masih dipantau dari kejauhan dari orang-orang yang memang ingin mewujudkan ambisinya, mereka juga akan mendapatkan gangguan dari yang lainnya. Pemberitaan pun sudah masuk. Bapak dan juga Kang Waris sudah menerima laporan terkait orang-orang yang meninggal dunia saat berada di Desa Alaswingit tersebut. Dan mereka yang meninggal dunia di kejadian Purnama berdarah tersebut antara lain Mas Mo, teman Jaja, Kang Didi, Mbak Arumi, Birawa, dan Raden Jogopati. Untuk sementara, mereka berlimalah yang baru diketahui, namun dari semua yang meninggal dunia hanya Raden Jogopatilah yang meninggal dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Dia ditemukan di hutan Alaswingit. Kang Waris pun meyakini gugurnya Raden Jogopati disebabkan oleh keterkaitan leluhur dari Raden Artonegoro yang membantu untuk segera menyelesaikan urusannya. Babak baru pun dimulai. Kang Waris, Bapak, Ibu, Nyirati, Raden Kuncoro, Mas Rahardian, dan juga Jaja. Tersisa 7 orang yang selamat dari kejadian mengerikan tersebut. Mereka semua benar-benar diberikan keselamatan hingga mampu terhindari dari gencaran yang dilakukan oleh Raden Angkoro dan juga yang lain. Desa yang mereka sekarang tempati ini berada di dekat sungai yang mana alirannya merupakan tempat bertemunya 2 aliran sungai yang sangat dikenal. Banyak masyarakat sekitaran yang meyakini bahwa jika ada salah seorang yang memiliki keinginan, mereka pun harus cepat-cepat untuk berendam di sungai tersebut di malam-malam tertentu. Dan memang benar, banyak sekali orang-orang yang mungkin saja berada dari luaran desa yang berendam di sungai tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan sebuah keinginan. Rata-rata mereka menginginkan kekayaan dan juga pesugihan. Mereka yang termasuk dalam bagian tersebut pun harus mencari tumbal di setiap kali mereka menginginkan cita-citanya terkabul. Bukan hal yang mudah memang, namun masyarakat sekitaran pun sudah memahami akan hal tersebut, dan karena itulah semenjak kejadian hilangnya jabang bayi dari dalam kandungan yang terjadi pada salah seorang wanita di desa ini, mereka pun semakin berhati-hati. Mereka semua menyebutnya sebagai tumbal Talimongso. Dengan melakukan penumbalan yang mereka inginkan, maka mereka akan mendapatkan apa yang mereka inginkan juga. Namun, menurut kepercayaan orang-orang di sana, mereka akan bisa terselamatkan dengan satu cara. Cara tersebut terkenal konyol dan tidak masuk akal.
Solusi dari permasalahan ini adalah mereka harus mengantarkan sang wanita hamil ke sebuah astana atau tempat pemakaman. Sebelum senja menyingsir, ketakutan akan terbiaskan di wajah para wanita yang sedang hamil. Sebentar lagi perutnya akan kosong. Di sebuah desa tempat mereka bermukim, ada banyak orang-orang yang sering pergi ke sungai untuk mencari wangsit atau keinginan mereka inginkan agar bisa tercapai. Sungai itu disebut sebagai Sungai Tirto Indah. Sungai yang kemudian menjadi bagian terpenting dari desa tersebut ternyata juga menyimpan misteri yang belum terpecahkan. Kedatangan Bapak dan yang lainnya ternyata disambut baik oleh masyarakat di sana. Mereka semua sangat menyukai pendatang yang baru datang ke desa mereka, namun dengan catatan pendatang tersebut harus membawa wanita hamil. "Silakan Mas," sapa mereka. Ibu hanya melihat para warga yang tersenyum lebar kepadanya. Tatapan mata mereka yang kosong, lalu wajahnya menggambarkan sebagai warga asing yang baru ditemui oleh ibu baru-baru ini. Mereka tampak antusias di saat menyapa segerombolan orang-orang yang baru saja mendatangi desa tersebut. Bapak dan Kang Waris pun menuju ke sebuah rumah besar yang ada di dalamnya sudah tersedia banyak kamar. Untuk sementara, mereka pun akan tinggal di desa tersebut untuk mencegah kejaran dari Raden Angkoro dan yang lain. Di desa tersebut, terdapat sebuah astana atau tempat pemakaman yang di dalamnya hanya terdapat satu makam saja. Biasanya, menjelang sore, banyak wanita hamil yang mendatangi astana tersebut untuk menghormati kepercayaan orang-orang terdahulu yang memang mewajibkan untuk menyerahkan atau mengenali diri jika dirinya sedang hamil. Di desa tersebut, Bapak dikenali oleh salah seorang yang memang mengurusi desa itu. Desa ini dinamakan Desa Astana Talimongso. Entah mengapa desa ini disebut sebagai Desa Astana Talimongso, namun orang-orang di sini masih mempercayai akan tumbal pesugihan yang dilakukan oleh orang-orang yang sengaja mencari wangsit ataupun keinginan yang berada di Sungai Tirto Indah. Para warga di sana tidak berani untuk menghalau orang-orang yang berada di sungai tersebut karena memang ada sekelompok orang yang berada di desa itu yang mendukung aksi dari ritual tersebut. Malam pertama mereka berada di Desa Astana Talimongso. Malam itu sama seperti mereka menempati desa-desa yang lain. Hanya saja saat sore hari, Bapak dan yang lainnya melihat sebuah fenomena aneh dari para wanita hamil yang berada di desa. Mereka menuju ke sebuah pemakaman yang konon katanya mampu mencegah hilangnya bayi yang sedang berada di dalam kandungan. Di malam pertama itu juga, ibu pun sudah merasa tidak tenang. Mas Rahardian terus saja merengek karena keadaan desa yang mereka tempati hawanya tidak sejuk. Biasanya, jika di malam hari, mereka bisa tidur tenang karena hawanya yang nyaman dan sedikit dingin. Namun, untuk di desa ini mereka tidak mendapatkan kenyamanan sama sekali. Rumah yang mereka tempati juga tergolong rumah lama yang baru saja direnov. Mungkin dengan keadaan semacam itulah kenyamanan menjadi berkurang akibat hawa yang berada di dalam rumah tersebut. Bapak dan juga Kang Waris kembali membahas terkait rencana mereka selanjutnya. Bersama dengan Raden Kuncoro dan juga Jaja, mereka berempat pun membahas tentang rencana Raden Angkoro ketika ditimpa kegagalan untuk kedua kalinya. Kang Waris sendiri sudah merasa aman jika dirinya dan yang lainnya berada di desa ini. Terlebih lagi, desa ini letaknya sedikit jauh dari desa Alaswingit dan keberadaan para keluarga ningrat yang lain. Hanya saja, Kang Waris merasa ada yang tidak beres dengan para warga yang menyambutnya ketika mereka mendatangi desa ini. Mereka tampak antusias, namun ekspresi antusias mereka seperti menggambarkan kepada sebuah jebakan yang tersirat dalam benak hati. Kita mesti mencari informasi terkait desa ini. Aku tidak tahu ada sebuah astana atau pemakaman di desa ini. Warga di sini juga tergolong sebagai orang yang fanatik terhadap kepercayaan terdahulu. Jelas Kang Waris kepada yang lainnya. Jika dibilang fanatik, memang warga di sini sangat fanatik terhadap hal-hal yang masih bersifat leluhur dan kepercayaan terdahulu. Akan tetapi, ada juga beberapa warga yang lainnya yang tidak percaya akan hal ini.
Mereka pun sangat tersiksa dengan adanya sekelompok orang yang masih menjaga nilai-nilai keburukan yang tertanam lama di desa. Bagaimana, Arto? Apa yang akan kita cari di desa ini? Ada sebuah sungai yang menjadi kepercayaan orang-orang luar untuk mendapatkan kekayaan. Ada juga sebuah makam yang dipercaya sebagai tempat pengenalan terhadap si jabang bayi yang akan lahir. Jelas Kang Waris? Bapak pun masih berpikir panjang untuk bisa memutuskan hal tersebut. Paling tidak, dengan tinggal di rumah ini untuk sementara waktu, mereka pun akan bisa dengan bebas untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan saat ini, yaitu perlindungan dari kejaran Raden Angkoro dan yang lain. Tidak ada keputusan yang membuat mereka bisa tenang malam itu. Mereka pun lebih memutuskan untuk segera beristirahat sembari menunggu esok hari. Barangkali di keesokan hari mereka pun bisa mendapatkan petunjuk dari apa yang sudah ada di dalam desa ini. Tepat di malam hari, saat mereka sedang tertidur, ibuku bermimpi hal aneh yang ada di desa Astana Talimongso ini. Kala itu ibu bermimpi banyak wanita hamil yang jabang bayinya menghilang dalam waktu sekejap. Ibu tidak tahu apa yang menjadi penyebab dari mereka semua bisa kehilangan bayi yang berada di dalam perutnya tersebut. Akan tetapi, di dalam mimpi itu, ibu seolah dibawa ke sebuah tempat yang bangunannya berada jauh dari desa itu. Di dalam bangunan tersebut, ibu melihat ada sebuah makam yang berada di sana. Lalu perlahan banyak wanita hamil yang memasuki ke dalam bangunan tersebut. Hal yang mengerikan terjadi tatkala mereka semua keluar dari dalam bangunan. Kaki mereka sudah penuh dengan darah. Lalu wajah mereka tampak senang seolah seperti tidak ada masalah apapun. Tatapannya kosong dan para wanita yang keluar dari dalam bangunan tersebut, perutnya tiba-tiba saja mengecil. Dari yang awalnya di dalam perut tersebut terdapat bayi, kini perut mereka pun benar-benar kosong, tanpa jabang bayi yang berada di dalam perut mereka lagi. Ibu kebingungan akan fenomena aneh yang terjadi di dalam bangunan tersebut. Lalu dia pun berjalan ke arah sana. Ibu ingin tahu apa yang sudah terjadi sampai-sampai banyak wanita yang perutnya tiba-tiba menjadi kempes. Kaki ibu pun terus berjalan ke arah bangunan tersebut. Perlahan, kakinya berjalan ke arah tangga yang terus menanjak hingga bisa masuk ke dalam bangunan. Namun, sewaktu dirinya berada di bibir pintu dari makam tersebut, ibu pun mendengar suara rintihan dan juga teriakan wanita yang berada di dalam bangunan itu. Suaranya sangat mengerikan. Teriakan itu seperti teriakan rasa sakit beribu-ribu kali lipat. Dan setelah suara itu menghilang, keluarlah seorang wanita yang mana kakinya sudah dipenuhi dengan darah. Wanita tersebut menyeret-nyeret kakinya dan menatap ke arah ibu dengan tatapan yang kosong. Mulutnya tersenyum lebar. Senyuman yang menyeringai lebar itu pun membuat ibu ketakutan. Tidak berselang lama, wanita yang baru saja keluar itu pun mengatakan sesuatu. "Kamu mau masuk ke dalam?" Ibu pun hanya menggeleng-gelengkan kepalanya. Ia tidak mau masuk ke dalam karena merasakan hal yang aneh dari dalam bangunan tersebut. "Bayi kamu cantik ya," ucap wanita tersebut. Aneh, padahal ibu sendiri belum bisa memprediksikan jika bayinya akan terlahir dengan jenis kelamin perempuan. Namun, wanita itu dengan tegas mengatakan jika bayi yang akan dilahirkan oleh ibu kelak berjenis kelamin perempuan. Wanita asing itu pun lalu meninggalkan ibu. Ia berjalan menuruni tangga dan kembali lagi ke desa. Ibu yang merasa ada yang tidak beres, lalu ia pun segera mengikuti wanita tersebut untuk menuruni tangga. Namun saat dimana dirinya ingin menuruni anak tangga, tiba-tiba ada sesuatu yang memegang perutnya dari arah belakang. "Duh, jabang bayimu wangi ya." Ibu melihat dengan jelas kedua tangan yang sangat besar sedang memegangi perutnya. Kuku dari masing-masing tangan tersebut sangatlah panjang, warnanya hitam. Lalu perlahan ibu pun menengok ke arah belakang. "Duh, ikut aku." Ibu pun langsung berteriak kencang, namun mulutnya seperti tersumpal. Tatapan dari sosok itu benar-benar sangat mengerikan. Ya, sosok itu memiliki wujud yang sangat tidak lazim. Rambutnya panjang, wajahnya yang keriput seperti nenek tua, namun kedua matanya benar-benar tidak ada. Lalu, sosok itu benar-benar terbang, kedua tangannya lebih besar dari badannya. Sosok ini menginginkan bayi yang tengah dikandung di dalam perut ibu. "Duh,
ikut aku yuk. Sosok tersebut mengucapkan kalimat yang sama. Ibu mencoba melarikan diri namun tubuhnya tidak bisa bergerak. Sosok itu perlahan memegang perut ibu lalu dengan cepat ia pun merobek bagian perut ibu dan mengambil paksa bayi yang berada di dalam perutnya. Dan tidak lama kemudian darah pun mengalir dengan deras hingga membasahi kaki ibu. Ibu pun kemudian berteriak kencang. Seluruh orang yang berada di rumah langsung terbangun. Bapak yang berada di samping ibu pun segera menanyakan apa yang baru saja terjadi. Bu, ibu, kenapa? Tanya bapak. Pak, desa ini bukan desa yang baik, Pak. Kang Waris dan juga Jaja segera mengetuk pintu. Mereka bersamakan menanyakan apa yang sudah terjadi. Bapak pun kemudian meminta kepada ibu untuk menenangkan diri. Ia tahu jika ada pertanda yang kurang baik dari desa ini, pasti orang pertama yang merasakannya terlebih dahulu adalah ibu. Ibu tenang dulu ya. Nanti kita bicarakan bersama Kang Waris dan yang lain, jelas Bapak. Bapak pun segera memakai bajunya lalu keluar dari kamar. Di luar kamar, Kang Waris dan Jaja pun sudah menunggu dan menanyakan apa yang sudah terjadi kepada ibu. Kenapa istrimu Arto? Tanya Kang Waris. Kang, sepertinya ada sesuatu yang tersimpan di desa ini. Sebelumnya di desa Alaswingit, istriku juga merasakan hal yang sama. Bila ada desa yang memiliki sesuatu yang tersembunyi dan terkesan sangat mengerikan, desa tersebut benar-benar berbahaya. Jelas Bapak kepada Kang Waris. Kang Waris mengerti apa yang dimaksud oleh Bapak. Dari dalam kamar, ibu masih menangis. Ia tampak sangat shock dengan mimpinya barusan. Sepertinya pagi ini akan ada sesuatu yang terjadi di desa ini, ucap Kang Waris kepada Bapak. Bapak pun belum diberitahu terkait mimpi yang baru saja dialami oleh ibu barusan. Namun dirinya merasa takut jika mimpi tersebut benar-benar membawa kepada hal-hal buruk yang ada di desa ini. Malam itu juga, Bapak pun menemani ibu sampai tertidur. Ia tetap berjaga agar ibu tidak mendapatkan hal yang serupa. Keesokan harinya, para warga banyak yang geger terkait hilangnya beberapa bayi yang berada di dalam kandungan terhadap beberapa wanita hamil yang berada di desa Astana Talimongso. Ibu yang mendengar hal tersebut pun langsung menutup mulutnya. Ia kemudian meneteskan air mata dan mengatakan jika apa yang terjadi saat ini pada warga desa sangat-sangat mirip seperti mimpi yang baru saja dialami semalam. Tidak ada yang tahu apa penyebabnya. Mereka pun masih mencari-cari penyebab dari hilangnya bayi yang berada di dalam kandungan. Para wanita yang bayinya menghilang dalam waktu semalam pun hanya bisa menangis histeris. Tatapan menjadi kosong. Mereka menyalahkan suami mereka masing-masing karena telah membawa mereka ke sebuah tempat yang sangat tidak wajar. Tempat itu adalah Astana Talimongso. Sedangkan di dalam kamar, ibu pun berteriak kencang. Ia tampak sangat stres dengan apa yang sudah terjadi di desa tersebut. Aku ingin keluar dari desa ini. Beberapa kali ibu mengatakan jika desa yang ditempati sekarang bukanlah desa yang baik baginya karena seluruh penggambaran yang ada di mimpinya sama persis seperti apa yang sudah terjadi. Tapi Bu, kita itu harus sabar, jelas Bapak. Sabar? Sampai kapan Pak? Tanya ibu. Aku dan Kang Waris akan menuju astana itu. Kita akan mencoba mengulik lebih dalam seperti halnya desa Alaswingit. Kita tidak tahu apakah desa ini masih ada kaitannya dengan orang-orang kita, jelas Bapak. Orang-orang kita apa? Aduh, aku merasa desa ini masih ada hubungannya seperti halnya desa Alaswingit. Desa yang juga menumbalkan bayi. Di desa ini juga bayi ditumbalkan. Namun aku tidak tahu apa yang sedang terjadi di desa ini. Bapak berpikir jika desa Astana Talimongso ini masih memiliki hubungan dengan orang-orang yang mengincarnya, yaitu keluarga Raden Angkoro. Dan jika memang ini dibenarkan, apakah desa ini masih ada kaitannya dengan orang-orang keluarga Raden Angkoro terdahulu? Sementara itu, di kediaman keluarga Ningrat, Raden Angkoro memimpin pertemuan antar semua orang yang berkaitan dengan tragedi kematian yang memilukan yang terjadi di desa Alaswingit beberapa waktu yang lalu. Untuk beberapa peserta yang mengikuti pertemuan tersebut antara lain Mas Pangarep, Mbak Mawar, yaitu istri dari Mas Pangarep, dan Mbak Neneng, dan satu orang anggota kepolisian bersama istrinya. Tampaknya
Kematian dari Raden Jogopati dan juga Masmo menjadikan pihak mereka kehilangan pionir terpenting untuk bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan. "Kang Mas Raden," ucap Mas Pangarep. Raden Angkoro pun menatap wajah Mas Pangarep dengan tatapan yang seperti biasanya, yaitu sangat dingin. "Izinkan aku bergabung dan mengikuti jejak langkah selanjutnya. Bukankah lebih baik jika kita menyatukan semua anggota yang masih terkait dari ambisi kita saat ini?" Jelas Mas Pangarep. Raden Angkoro pun terdiam. Dia benar-benar tahu kapasitas yang dimiliki oleh Mas Pangarep. Dan untuk Kang Waris dan yang lainnya, mungkin Raden Angkoro membutuhkan orang yang tepat seperti layaknya Raden Jogopati. "Dirimu yang sekarang itu hanyalah beban, Pangarep. Apa kau mau istrimu mendapati tubuhmu sudah tidak bernyawa?" Jelas Raden Angkoro dengan tegas. Perkataan dari Raden Angkoro benar-benar mengguncang atmosfer ketenangan mereka semua. Orang yang berada di sana hanya diam. Perkataan dari Raden Angkoro adalah hal yang mutlak dan tidak bisa diganggu-gugat. Jikalau ada sesuatu yang memang dibutuhkan, Raden Angkoro pun lebih dulu untuk mengungkapkan keinginannya di hadapan mereka. Kematian yang tidak terduga dari Raden Jogopati adalah contohnya. Apakah kau pernah berpikir jika anak yang belum dilahirkan dari kandungan adikmu itu memiliki khodam yang sangat mengerikan hingga mampu memenggal kepalanya? Tanya Raden Angkoro. Mas Pangarep tertunduk lesu. Dia tahu Raden Jogopati adalah salah seorang dari keturunan keluarga Brotoseno yang memiliki kanuragan ireng. Kanuragan ireng yang dia ketahui memiliki daya kekuatan yang sangat besar dan mampu mengubah wujud menjadi seekor siluman. Jika hal ini tidak bisa dikalahkan, kemungkinan besar khodam keturunan yang dimiliki oleh anak dari Nyi Esa adalah salah satu yang terkuat. Khodamnya bukan sembarang khodam. Bagaimana bisa siluman ketek putih bisa dikalahkan di hutan alas wingit? Raden Angkoro masih mencari cara agar bisa mengalahkan khodam turunan yang menjadi sebuah batu besar dan penghalang yang sangat menyulitkan baginya. Dengan mengalahkan khodam turunan, maka usaha untuk mendapatkan anak dari Raden Artonegoro akan mulus digapai. Terlebih lagi, persyaratan yang harus mereka miliki hanya kurang satu lagi, yaitu menumbalkan salah seorang bayi yang berasal langsung dari keluarga Ningrat. "Bagaimana jika aku ikut serta dalam rencanamu, Angkoro?" tanya salah seorang pejabat yang memang memiliki pangkat tinggi dalam divisinya. Raden Angkoro pun tersenyum lebar. Ia kemudian mengarahkan senyuman itu kepada pejabat yang berhasil menyelamatkannya dari maut yang hampir saja merenggut nyawa. "Bapak Komandan yang terhormat, bukankah Bapak termasuk bagian dari kami juga?" senyum Raden Angkoro. Pejabat itu hanya tersenyum. Ia pun lalu menatap wajah istrinya yang tertarik dengan apa yang menjadi kesepakatan antara dirinya dan ambisi yang dimiliki oleh Raden Angkoro dan yang lainnya. "Baik, aku akan membantu seperti apa yang kalian butuhkan saat ini. Istriku juga akan ikut serta dalam menyelesaikan ambisi kalian." Raden Angkoro pun tersenyum mendengar hal itu. Ia kemudian menatap wajah Mbak Neneng dengan tatapan yang tidak biasa. Sepertinya ada sesuatu yang memang sudah dirahasiakan serta terencanakan oleh Raden Angkoro kepada Mbak Neneng. "Jika sudah saatnya tiba dan anak itu dilahirkan, kau harus siap untuk menjalankan ritual yang sama agar bisa merebut bayi itu," ucap Raden Angkoro kepada Mbak Neneng. Mbak Neneng pun hanya menganggukkan kepalanya, namun hatinya masih ragu. Hatinya masih bergejolak, ingin rasanya dia menjadi manusia biasa dan seutuhnya seperti yang lain. Akan tetapi takdir yang ia jalankan tidak sesuai dengan keinginan yang diharapkan Mbak Neneng. Ya, Mbak Neneng tetaplah pionir terpenting setiap ritual itu berlangsung. Sementara di desa Astana Talimongso, semenjak kejadian yang terjadi di desa tersebut, ibu pun semakin tidak bisa dikendalikan. Ia masih terus terbayang-bayang dengan mimpinya. Menurut ibu, apa yang baru saja dia impikan itu sama persis dengan kenyataan yang dihadapi sekarang. Banyak wanita hamil yang perutnya menjadi kosong, jabang bayi menghilang, dan tangisan serta rintian minta tolong terdengar di mana-mana.
Sebenarnya, ada apa dengan desa Astana Talimongso itu sendiri? Mengapa desa ini begitu sangat menyeramkan hingga banyak wanita hamil yang bayinya tiba-tiba menghilang hanya dalam semalam saja? Sebagai pendatang, bapak dan ibu pun belum tahu mengenai aturan yang berlaku di desa tersebut. Dan karena itulah, bapak dan juga Kang Waris berencana untuk mencari sesepuh dari desa tersebut yang bisa dijadikan sebagai patokan untuk mencari tahu terkait latar belakang desa yang mereka tempati saat ini. Bapak dan juga Kang Waris berkeliling ke seluruh tempat hingga mengunjungi rumah-rumah warga untuk menanyakan lokasi rumah sesepuh yang ada di desa Astana Talimongso. Untungnya, ada salah seorang warga yang berbaik hati dan ingin memberitahu terkait rumah dari sesepuh di desa. Dia pun juga sekaligus menyebutkan nama dari sesepuh tersebut. Ya, namanya adalah Ki Batoro. Awalnya Bapak dan juga Kang Waris ingin menuju ke rumah Ki Batoro. Namun, saat mereka ingin menuju ke tempat yang sudah diberitahu oleh warga itu, Bapak dan Kang Waris terkejut saat melihat sebuah bangunan yang disebut-sebut sebagai astana atau tempat pemakaman yang dikhususkan di desa tersebut. Pandangan mereka berdua terhenti pada sebuah bangunan tua. Di hadapannya telah tersusun rapi akan banyak sekali sajen dan juga seserahan. Kang, ini bangunan apa? Tanya Bapak kepada Kang Waris. Mungkin ini yang dikatakan oleh mereka, tempat pengikatan. Setiap wanita yang ingin hamil atau sedang hamil, mereka harus ke tempat ini. Percakapan mereka berdua pun terhenti oleh suara langkah kaki dari arah belakang mereka. Kalian pendatang? Tanya seorang dari belakang. Iya, kami berdua pendatang, Pak, jawab Bapak. Untuk pendatang seperti kalian, setidaknya jangan sering mengunjungi tempat-tempat yang tidak boleh dilalui. Pamali, ucap warga itu. Kang Waris dan Bapak pun saling terdiam. Mereka berdua tidak tahu apa yang barusan dikatakan oleh warga itu adalah bagian dari aturan yang diterapkan untuk para pendatang. Maaf Pak, tempat ini namanya apa ya Pak? Tanya Bapak. Warga itu pun hanya terdiam sambil terus menatap tajam. Sudah saya bilang, jangan ke sini, ucap warga itu. Maafkan kami. Kami berdua pamit dulu, ucap Bapak sambil menundukkan badannya dan segera meminta kepada Kang Waris untuk kembali ke rumah. Dan saat mereka berdua ingin pergi, Kang Waris yang masih penasaran akan bangunan tua di pojok desa itu. Bangunan itu menyimpan energi mistis yang dapat dirasakan begitu melihat ke arah bangunan tersebut. Hari ke hari, para warga menyuruh anak-anak kembali ke rumah masing-masing karena akan ada seseorang warga yang melahirkan. Ibu dan Bapak melihat secara jelas huru-hara para warga di saat hari akan gelap. Mas, kamu itu ngerasa aneh gak sih sama desa ini? Tanya ibu. Anehnya kenapa? Tanya Bapak. Aku masih belum mengerti dengan desa ini. Mengapa wanita yang melahirkan begitu sangat mengerikan di pandangan orang-orang yang ada di sini? Tanya ibu. Maksud ibu gimana sih? Sore tadi loh Pak, banyak warga yang teriak ketakutan karena ada salah seorang wanita yang akan melahirkan. Mereka itu merasa ketakutan karena bayi itu tidak hilang dari dalam kandungan. Duh, Bapak masih belum ngerti deh dengan apa yang ibu katakan barusan. Bukannya bagus karena selamat, justru itu petaka. Ya petaka bagaimana Bu? Bayi itu harus diserahkan ke astana. Maksudnya bangunan tua itu. Ibu pun terkejut kala mendengar jawaban yang baru saja Bapak katakan. Loh, Bapak tahu tempat itu? Tahu Bu, tapi keburu diusir oleh salah seorang warga. Niatnya aku bersama dengan Kang Waris itu akan menemui sesepuh yang bernama Ki Batoro. Katanya dia tahu terkait latar belakang desa ini. Ibu pun hanya terdiam. Dia tampak asing kala mendengar nama dari sesepuh itu. Namun bukan itulah yang menjadi akar permasalahannya. Yang menjadi ibu masih terfikirkan hingga saat ini adalah mengapa tidak ada tindak lanjut dari sesepuh desa Astana Talimongso terkait kejadian yang baru-baru saja terjadi. Apakah ada sesuatu yang benar-benar ditutupi oleh sesepuh desa ini hingga dirinya memang menyengajakan kejadian ini terus berlarut dan berlanjut sampai ada sesuatu yang bisa menghentikannya? Malam itu, ibu pun tertidur dalam pelukan Bapak. Ibu ingin menenangkan pikirannya yang kalut dalam hal yang tidak menyenangkan dan membuatnya tidak betah untuk tinggal di desa ini. Akan tetapi, berbeda dengan kejadian malam itu. Di malam itu, seorang warga telah melahirkan anak laki-laki dengan berat 3 kg. Ukuran yang normal dan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Ki Batoro.
Apakah anak ini akan dibawa ke bangunan itu? Tanya bapak dari anak itu kepada Ki Batoro. Harus. Semua yang lahir di desa ini harus dibawa ke sana. Jika tidak kenapa Ki? Tanya pria tersebut. Maka desa ini akan terkena kutukan, jelas Ki Batoro. Setelah dibersihkan, Ki Batoro dan ayah dari bayi itu pun membawanya ke bangunan tersebut. Ki, saya mohon Ki, jangan bawa anak kami Ki, ucap bapak dari bayi itu. Sudah, jangan banyak bicara. Kau mau desa ini terkena tulah? Tanya Ki Batoro. Tapi Ki, malam ini hawanya sangat dingin. Saya takut anak saya kenapa-napa, ucap pria yang sudah menjadi bapak dari bayi itu. Namun Ki Batoro tetap berjalan terus sambil menyanyikan sebuah kidung aneh yang disebut-sebut sebagai kidung pemanggil dari Nyi Randasari. Kamu yakin? Ikut sampai ke astana, ucap Ki Batoro. Itu anak saya Ki. Saya tidak mau terjadi apa-apa terhadap anak saya, jelas bapak itu. Jika Nyi Randasari menerima anakmu, maka bayimu akan selamat dalam keadaan utuh. Namun jika tidak, apakah kamu rela hanya melihat 2 bola mata yang utuh? Tanya Ki Batoro. Pria itu pun hanya terdiam. Mungkin ia ingin memberontak dan menarik paksa bayi itu, namun tidak mungkin. Bapak itu seperti tertunduk di hadapan Ki Batoro. Aura hitam yang dipancarkan oleh Ki Batoro sangatlah kuat. Sesampainya di astana, Ki Batoro pun menyuruh pria itu menunggunya di luar. Sedangkan Ki Batoro masuk ke dalam astana sambil membawa bayi mungil yang baru saja dilahirkan itu. Ki, tolong sampaikan kepada Nyi Randasari untuk menerima bayi saya. Tolong kembalikan bayi saya dalam keadaan utuh, jelas pria itu. Sudah, tunggu di sini, senyum Ki Batoro. Sesampainya di dalam, Ki Batoro meletakkan bayi itu yang masih dilapisi kain penghangat tubuh. Dan bersamaan dengan itu, Ki Batoro pun mengucapkan sebuah mantra pemanggilan Nyi Randasari. Dari luar, angin malam semakin membesar. Pepohonan terlihat bergoyang ke sana kemari. Ayah dari anak itu pun khawatir akan sesuatu yang terjadi pada bayinya. Beberapa saat kemudian, Ki Batoro pun keluar sambil membawakan kain dari bayi itu yang masih digendongnya. Ki, anak saya diterima? Tanya pria itu dengan nada penasaran sekaligus senang karena selimut itu dia merasakan bentuk dari anaknya. Dan ketika selimut itu diserahkan kepada bapak dari anak itu, ia pun lalu berteriak dengan kencang karena yang ia dapati adalah 2 bola mata yang dimiliki oleh anaknya itu. Ki Batoro pun tersenyum lalu ia berkata, Nyi Randasari menyukai anakmu, tapi dia hanya mengembalikan kedua bola matanya saja. Keesokan harinya, para warga pun berduyun-duyun keluar untuk mengantarkan seserahan menuju ke astana. Ibu dan bapak serta yang lainnya pun melihat dengan jelas para warga yang membawa banyak sekali makanan untuk diserahkan kepada astana itu. Mereka berdua pun bertanya-tanya kepada warga sekitar mengenai kegiatan tersebut. Bu, ini ada apa ya rame-rame? Tanya ibu kepada salah seorang warga. Oh, ini mbak. Mbaknya pendatang ya? Tanya ibu yang kala itu sedang hamil. Iya bu, saya dan suami saya baru saja bermukim di desa ini, jawab ibu. Iya, gak apa-apa kalau belum tahu. Jadi jika ada wanita hamil yang akan melahirkan atau ingin memiliki anak, ya maka harus menuju ke astana untuk menyerahkan sesajen biar Nyi Randasari senang, ucap warga itu. Nyi Randasari? Itu siapa ya bu? Tanya ibu. Nyi Randasari itu, ucapan warga itu pun terpotong karena dari arah belakang sudah berdiri Ki Batoro. Ki Batoro, saya ke astana dulu ya, ucap warga itu. Silakan. Ibu dan bapak serta yang lainnya pun terkejut akan kehadiran Ki Batoro yang telah terlebih dahulu ada di sekitarnya. Tiba-tiba Kang Waris merasakan hal yang berbeda. Dia merasa ada bentrokan energi yang kencang yang berasal dari tubuh Ki Batoro. Kalian mau ke astana juga? Tanya Ki Batoro. Mereka semuanya terdiam, namun kali ini Kang Waris menjawab pertanyaan. Untuk apa? Tanya Kang Waris. Jika kalian ingin tahu tentang desa ini, ikutlah ke astana. Tidak usah membawa sesajen, cukup hadir. Kelak bayimu akan selamat, ucap Ki Batoro.
Tatapan ibu yang mengarah ke arah Ki Bathara seperti memberikan sinyal kepada bapak bahwa desa yang mereka tempati ini merupakan desa yang menganut sebuah kepercayaan terhadap setan. Begitu juga dengan Kang Waris. Dia seolah seperti merasakan jika ada sesuatu yang memang sedang direncanakan oleh Ki Bathara dengan cara memanipulasi orang-orang yang ada di desa agar mau mendatangi tempat yang disebut sebagai astana. Ki Bathara pun lalu meninggalkan mereka semua. Tidak seperti biasanya, Mas Rahardian juga merasakan apa yang menjadi ketakutan ibu. Dia terlihat terus memegangi tangan ibu sembari menatap ke arah wajah ibu dengan tatapan yang penuh kekhawatiran. "Kang," ucap ibu, "aku tahu. Aku tahu maksudmu, Esa," jawab Kang Waris. Di dalam astana, Ki Bathara pun menyuruh untuk meletakkan sesajen tersebut di dekat sebuah makam tua. Ya, makam itu disebut-sebut sebagai makam dari Nyi Randasari. Belum tahu jelas mengapa para warga sangat menghormati Nyi Randasari. Namun, mereka yang memiliki kepentingan tertentu, mereka sangat mengharapkan keberkahan yang memang sudah tertanam dalam diri Nyi Randasari melalui Ki Bathara. "Jadi, apa yang kalian inginkan?" tanya Ki Bathara kepada para warga yang hadir di dalam astana. "Saya ingin punya anak, Ki," ucap salah seorang wanita yang sudah belasan tahun menikah tapi belum memiliki anak. "Saya juga, Ki. Kalau saya mau kaya, Ki. Saya mau punya sawah yang luas, Ki." Ki Bathara pun hanya tersenyum. Dia menatap semua warga yang memohon-mohon kepadanya sembari mengagung-agungkan namanya. Ya, layaknya seseorang yang sangat diharapkan oleh para warga. "Permintaan kalian aku kabulkan," ucap Ki Bathara dengan mudahnya. Para warga senang sekali mendengar jawaban itu. Mereka pun kemudian menundukkan badannya sembari memohon-mohon kepada Ki Bathara agar mau memberikannya keberkatan terkait apa yang mereka inginkan. Ki Bathara terdiam sejenak. Ia pun meminta kepada para warga untuk diam sejenak karena sudah saatnya dirinya ingin berkomunikasi kepada Nyi Randasari. Sembari merapalkan mantra, Ki Bathara pun mencoba untuk berkomunikasi dengan Nyi Randasari. Dan bersamaan dengan itu, angin pun berhembus dengan kencang. Para warga mulai merasakan ketakutan karena hembusan angin tersebut tidak seperti hembusan angin pada umumnya. Dan tidak lama kemudian, Ki Bathara pun berjalan ke arah warga secara satu persatu sembari menyentuh kepala mereka masing-masing. Setelah melakukan hal semacam itu, Ki Bathara pun kembali ke tempatnya yang semula sembari mengatakan kabar yang menggembirakan. "Nyi Randasari telah berkata kepada aku bahwa dia akan mengabulkan semua keinginan dan juga permintaan kalian hari ini." Para warga ikut senang mendengar berita tersebut. Mereka pun memberikan pujian kepada Ki Bathara sembari memuja-mujanya layaknya Tuhan. "Terima kasih, Ki. Terima kasih. Ki Bathara adalah harapan kami. Sembah hormat untuk Ki Bathara." Di lain tempat, Pak Subroto dan Ibu Melan namanya. Ya, mereka berdua lah yang merupakan orang yang sudah menutup-nutupi kejadian di pabrik bawang. Di saat tragedi memilukan itu terjadi, Pak Subroto dan juga Ibu Melan membantu Raden Angkara untuk menutupi kebusukan yang selama ini dilakukan oleh keluarga Brotoseno dan juga keluarga Ningrat. Mereka berdua jugalah yang mengurusi tragedi selanjutnya yang terjadi di Alaswingit. Bisa dibilang, setiap langkah yang dilakukan oleh Raden Angkara sudah mendapatkan backup dan perlindungan dari Pak Subroto dan juga Ibu Melan. "Apa langkah selanjutnya, Angkara?" tanya Pak Subroto. Raden Angkara terdiam sejenak. Ia pun membakar rokok kretek kesukaannya sembari memikirkan strategi selanjutnya yang ingin dia lakukan agar bisa mendapatkan apa yang sudah ia inginkan. "Astana Talimongso," ucap Raden Angkara. "Astana Talimongso?" tanya Pak Subroto. "Ya, desa itu adalah desa yang tidak memiliki norma. Kematian hanyalah permainan yang dijadikan percobaan untuk meningkatkan kekuatan kanuragan yang dimiliki oleh leluhurnya. Tidak seperti Alaswingit, Astana Talimongso sendiri merupakan ancaman bagi Raden Angkara. Pasalnya, leluhur di sana juga berkeinginan untuk mendapatkan jabang bayi yang tengah diincarnya untuk menyelesaikan pesugihan yang akan dilakukannya lagi. Pak Subroto hadir sebagai pendamping yang tepat bagi Raden Angkara.
Kematian Raden Jogopati memang sangat disesali. Namun untuk saat ini dia hanya membutuhkan orang yang memiliki kelas untuk bisa menutupi segala tragedi pertumpahan darah yang akan terjadi. Kita akan ke sana, ucap Raden Angkoro. Desa Astana Talimongso. Tengah malam menyapa. Ibu pun tiba-tiba terbangun. Ia terkejut ketika suaminya sudah berada di pelukannya. Ibu tersenyum, lalu mengecup kening suaminya sebagai tanda cinta terhadapnya. Ibu berniat untuk melakukan sholat isya. Ia tahu, walaupun dirinya bukan berada dalam lingkungan agamis, tapi dia perlu menanamkan diri sebagai seorang muslimah yang taat terhadap Tuhannya. Selepas sholat, ibu pun mendengar suara langkah kuda. Dia terkejut manakala suara derap kaki kuda itu berhenti tepat di depan rumah. Dan saat ibu ingin mendekati pintu, ia pun merasakan aura berbeda yang dirasakan dari balik pintu rumahnya itu. Siapa di depan? Tanya ibu yang masih menggunakan mukena. Suara tawa kecil layaknya nenek tua yang menertawakan tingkah lucu cucunya. Tubuh ibu merinding seketika. Ia tahu jika yang berada di depan rumahnya itu bukanlah manusia, melainkan setan. Selamat datang. Saya leluhur di desa ini, ucap suara nenek tua itu. Ya, ibu baru ingat bahwa desa ini memiliki leluhur sesuai yang dikatakan oleh Ki Batoro kepadanya. Dia pun ingin mencoba menanyakan tentang desa ini, namun aura hitam yang ia rasakan tiba-tiba menghilang. Ibu pun lalu membuka pintu untuk memastikan sosok itu berada di tempatnya atau tidak. Namun begitu ia keluar, betapa terkejutnya kala ibu melihat para ibu-ibu yang sedang berada di depan rumahnya dengan perut membesar seperti orang yang hamil. Kedua mata ibu terbelalak manakala satu persatu dari perut mereka tersobek secara perlahan karena bayi yang berada di dalamnya sudah tidak sabar untuk keluar. Darah bercucuran di mana-mana. Ibu pun berteriak sekencang-kencangnya. Ia pun segera menutup pintu dan lalu masuk ke dalam. Namun baru saja ia menutup pintu, ibu mendengar suara tangisan bayi. Ibu pun berteriak sekencang-kencangnya karena ketakutan. Dan tiba-tiba, "Bu, ibu, kamu kenapa?" tanya bapak yang membangunkan ibu. "Pak, ada setan, Pak," jelas ibu. "Kamu itu dari tadi tidur di sini, Bu. Kamu mimpi buruk?" tanya bapak. Dan ibu pun baru sadar bahwa dirinya masih berada di tempat ia sholat. Ia pun lalu memeluk bapak karena kejadian buruk yang barusan adalah hanya sebuah mimpi. "Pak, ibu takut," ucap ibu. "Iya, Bu, tenang. Ada bapak di sini. Sebentar lagi kita akan tahu tentang desa ini," jelas bapak. Ibu pun mengiyakan. Bapak lalu mengambil air minum terlebih dahulu. "Ini, Bu, diminum sampai habis," jelas bapak. Hanya satu tegukan yang diminum oleh ibu. Air itu pun tandas. Bapak tersenyum melihat air yang menetes dari mulut ibu karena rasa dahaganya yang begitu menguras energi dari dalam tubuhnya. "Sudah, sekarang tidur. Aku takut bayi yang ada di kandunganmu nanti kenapa-napa," ucap bapak. Hari pun berjalan seperti biasanya. Tidak ada perbedaan dalam diri ibu kecuali nafsu makan yang begitu lahap sehingga tubuhnya mengalami pelebaran yang signifikan. Perut ibu pun semakin hari semakin membesar. Pertanyaan demi pertanyaan masih terus saja mengambang di pikiran ibu dan yang lainnya. Semenjak kejadian di mana ibu dimimpikan atau bahkan diperlihatkan sosok asli dari Nyi Randasari, Ki Batoro pun sering mengunjungi rumah ibu dengan tujuan mengulik informasi dan mengetahui lebih jauh terkait keadaan si jabang bayi. Kang Waris dan yang lainnya pun hanya bisa memantau pergerakan dari Ki Batoro dan kedua ajudannya tersebut. Jika memang ada sesuatu yang mencurigakan, Kang Waris akan bertindak lebih dulu untuk menghentikan langkah mereka. "Apakah dia datang kemari?" tanya Ki Batoro kepada ibu. "Maksud Ki Batoro, leluhur itu adalah nenek tua yang menginap mendatangi rumah ini?" tanya ibu. "Loh, kamu pernah menemuinya?" kata Ki Batoro sambil tersenyum. "Semalam aku bertemu dengannya," ucap ibu sambil mencoba mengingat-ingat kembali. Dan tiba-tiba ibu merasakan sakit yang luar biasa di perutnya. Ya, seperti ada kontraksi kencang yang membuat perutnya tiba-tiba mengeras, tidak seperti biasanya. "Bu, kamu kenapa, Bu?" tanya bapak. "Pak, sakit. Perutku seperti ditekan-tekan," jelas ibu. Ki Batoro pun meninggalkan mereka dengan wajah tersenyum. Lalu ia pun menuju ke arah astana untuk melakukan sesuatu. Sementara itu di astana, "Nyi, sebentar lagi
Aku akan menyempurnakan dirimu, jelas Ki Bathara. Ya, hitungan terakhir dari bayi yang ditumbalkan untuk Nyi Randasari kembali 99 dan bayi yang terakhir yang dipercepat pertumbuhannya jatuh kepada ibu, di mana bayi yang akan dijadikan tumbal genap 100. Jika berhasil dengan sempurna, maka Ki Bathara sendiri akan mendapatkan ilmu hitam. Tiba-tiba langit seolah mengamini apa yang diminta oleh Ki Bathara. Hujan mengguyur desa itu, kilatan petir menggelegar seperti akan ada sesuatu yang tidak baik. Ki Bathara pun keluar dari astana sambil melihat ke arah langit. Dengan senangnya ia pun berteriak, "Sebentar lagi keinginanku akan terwujud." Teriak Ki Bathara. Ibu pun kembali memimpikan sesuatu yang sangat aneh. Jangan ambil anakku," ucap ibu dalam keadaan mengigau. Dari luar kamar, Bapak dan juga Kang Waris masih memikirkan cara bagaimana agar mereka bisa menyelamatkan ibu yang terus-menerus dihantui oleh ketakutan yang telah dibuat oleh Ki Bathara. Entah mengapa, ada sesuatu yang mungkin menjadi keterkaitan selama aku hidup. Apakah ada sesuatu yang akan terjadi di malam nanti? Tanya Kang Waris. Maksud Kang Waris? Tanya balik Bapak. Coba lihat langit. Mungkin Kang Waris dan yang lainnya memiliki pemikiran yang sama. Purnama bukanlah sebuah keindahan yang tergambarkan dalam diri mereka masing-masing. Akan tetapi dengan kehadiran purnama yang begitu sangat mengerikan yang sudah pernah terjadi, apakah purnama yang sama akan terjadi juga di hari ini? Tepat di malam hari, ibu pun terbangun dari tidur karena merasa ada sesuatu yang hadir tepat di malam itu juga. Entah, mungkin karena ada keterkaitan yang memang terjadi dengan perutnya yang secara tiba-tiba kembali mengalami hal yang aneh. Ibu pun segera membangunkan Bapak. Disusul dengan yang lainnya, mereka pun dibangunkan secara satu persatu karena ada firasat ibu yang kurang baik yang terjadi pada malam itu. Dan saat dimana mereka terbangun, dari luaran terdengarlah suara tawa nenek tua. "Selamat datang. Saya adalah leluhur di desa ini." Aura merinding tiba-tiba menghampiri tubuh mereka. Lampu di rumah bergerak-gerak sendiri. Bayangan hitam membesar secara perlahan dari sudut pintu. "Bersembunyi di bawah meja," ucap Kang Waris. Mereka pun segera bersembunyi di bawah meja. Semakin lama, bayangan itu lalu membentuk sosok. Angin di luaran pun mulai sangat kencang. Nyi Randasari berdiri tepat di hadapan mereka sembari memainkan jari jemarinya. Ia kemudian mencari bebauan bayi yang mungkin saja menjadi sinyal baginya. Bapak yang melihat langsung sosok itu hanya bisa terdiam. Baru kali ini bergetar hebat ketika ia melihat sesosok leluhur desa tersebut. Hadirnya Nyi Randasari di tengah-tengah mereka bukanlah suatu kebetulan. Ini adalah wujud dari panggilan yang dilakukan oleh Ki Bathara untuk menjenguk bayi terakhir yang akan dijadikan tumbal. Tubuh Nyi Randasari melayang. Aneh, Nyi Randasari tapi tidak berani masuk ke dalam kamar karena hal ini disebabkan oleh seorang wanita yang terlihat mengenakan pakaian adat Jawa yang kini sudah berdiri sembari menatap tajam ke arah Nyi Randasari. Bersamaan dengan munculnya angin yang entah dari mana, sosok Nyi Randasari meninggalkan mereka. Tawa dan suara yang mengitari kepergian Nyi Randasari dari rumah Bapak. "Kemari," ucap Kang Waris. Bapak segera menuju ke arah Kang Waris. Sepertinya ini adalah waktu yang tepat untuk Kang Waris sendiri agar bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di desa Astana Talimongso. Sebelum Kang Waris dan juga Bapak berangkat menuju astana, mereka berdua pun meminta kepada Jaja dan yang lainnya untuk terus mengawasi ibu di rumah. Dan bersamaan dengan itu, Raden Angkoro beserta dengan beberapa orang yang menjadi kepercayaannya pun berangkat menuju ke Astana Talimongso. Mereka berkeinginan untuk merebut kembali apa yang menjadi keinginan mereka, yaitu mendapatkan jabang bayi yang masih ada di dalam kandungan ibu. Bapak dan Kang Waris mempercepat langkah mereka. Sepertinya Ki Bathara sedang melakukan sebuah ritual yang digunakan untuk mendapatkan apa yang ia inginkan. Dan benar saja, saat Kang Waris dan juga Bapak tiba di sana, mereka berdua melihat Ki Bathara sedang memegang bejana berisi cairan berwarna merah. Jadi
Kau adalah iblis di balik semua ini, tanya Kang Waris. Ki Batoro pun hanya tertawa mendengar hal itu. Dia kemudian meminum perlahan cairan yang ia yakini sebagai darah dengan sekali teguk. Dan bersamaan dengan itu Ki Batoro merapalkan sebuah mantra yang ia gunakan untuk memanggil Nyi Randasari yang memang sudah menjadi waktunya untuk kembali dikeluarkan. Wahai penguasa malam yang gelap, demi astana yang menjadi kokoh karena terbunuhnya puluhan tumbal bayi, demi kutukan yang menjalar ke dalam nadi tiap wanita yang akan melahirkan, keluarlah kesesatan yang mumpuni, Nyi Randasari. Dari dalam istana tiba-tiba keluar sosok hitam yang memiliki bentuk yang tidak seperti apa yang diperkirakan oleh Kang Waris dan juga Bapak. Ya, dia adalah sosok Nyi Randasari yang bentukannya sama seperti apa yang telah mereka lihat saat berada di rumah. Sosok itu perlahan mendekati Ki Batoro. Ia pun kemudian berteriak dengan sangat kencang seperti memegihkan suara layaknya kelelawar yang berada di dalam gua. Sontak saja Kang Waris dan Bapak pun langsung menutup kedua telinga karena suara itu benar-benar menggema di dalam otak dan juga mengganggu pendengarannya. Tidak lama kemudian, Bapak yang terlebih dulu merasakan efek samping karena suara tersebut. Dari hidung dan juga telinganya keluar darah secara perlahan. Sedikit demi sedikit, tubuh Bapak kemudian melemas, wajahnya memucat. "Arto," ucap Kang Waris sembari menatap wajah Bapak yang sudah sangat pucat. Lalu tak berselang lama Bapak jatuh pingsan karena tidak mampu menahan suara yang terus dibunyikan. Sampai Kang Waris juga merasakan hal yang sama seperti yang dirasakan Bapak. Tubuh Kang Waris pun melemah dan ia tidak bisa menggerakkan sedikit pun anggota badannya. Kang Waris tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Ia hanya bisa mendengar suara tawa yang mungkin saja berasal dari Ki Batoro yang sedang menikmati kekuatan besar dari Nyi Randasari. Tapi kebahagiaan dari Ki Batoro pun tidak berlangsung lama. Tiba-tiba terdengar suara gamelan dari kejauhan, dan bersamaan dengan suara itu muncullah suara-suara lain seperti suara monyet, kincringan, dan suara-suara yang menggunakan bahasa Jawa kuno. Kang Waris tidak bisa mengetahui apa yang terjadi saat itu, namun sayup-sayup yang ia lihat ada dua orang asing yang kini sedang menaiki astana. Lalu di belakang mereka berdua telah berdiri sosok hitam besar yang tampaknya sangat familiar. Teh Ireng. Tidak berselang lama, suara dari Nyi Randasari langsung menghilang, akan tetapi suara teriakan yang mengerikan terjadi kepada Ki Batoro. Entah apa yang terjadi. Sebelum hal yang mengerikan itu terjadi, Ki Batoro seperti berteriak bahwa dirinya memohon ampun agar mau melepaskan cekikan leher yang ia rasakan saat itu juga. Dan tidak berselang lama, kobaran api pun membakar seluruh astana. Api itu dengan cepat melahap seluruh isi astana. Ki Batoro terbakar di dalamnya. Suara teriakannya melonglong bagaikan anjing yang menunggu. Para warga yang melihat ada kobaran api membesar pun langsung menuju ke arah di mana si jago merah itu terlihat. Namun mereka melihat ada dua orang yang sudah terkapar di dekat astana. Mereka yang mengenali kedua orang itu pun langsung membawanya ke rumah. Dan sesampainya di rumah, ibu dan yang lainnya pun terkejut karena mendapati Bapak dan juga Kang Waris dalam keadaan sudah tidak sadarkan diri. Mereka berdua pun dirawat untuk beberapa waktu lamanya sampai benar-benar pulih. Sampai akhirnya desa tersebut pun didatangi oleh polisi untuk menyelidiki tragedi yang baru saja terjadi. Terkhusus penyidikan yang sedang berlangsung, ada salah seorang wanita yang langsung menuju ke tempat ibu sembari menanyakan terkait keadaan Bapak dan juga Kang Waris. "Bagaimana keadaan suamimu?" tanya seorang wanita itu. "Maaf, Anda siapa ya?" tanya ibu. "Oh, saya Melan dan suami saya kebetulan bertugas di sini. Namanya Pak Subroto." Kami baik-baik saja kok," ucap ibu. "Kami memiliki sebuah tempat untuk kalian semua huni. Siapa tahu loh, tempat tersebut sangat nyaman untuk kalian tinggal." "Maksudnya tempat tinggal?" "Benar," ucap Bu Melan. Ibu pun tersenyum lebar kala mendengar berita baik tersebut. Dan tidak berselang lama, seorang komandan polisi yang bernama Pak Subroto mendekati ibu. "Kami akan membantu menjaga anakmu sampai lahir kelak." Selesai.
Wow, luar biasa kisahnya. Part 13 ini keren banget dan simple ya. Satu part Desa Astana Talimongso kelar. Dan di akhir part ke-13 ini menimbulkan tanda tanya ya. Tapi saya yakin sih teman-teman udah ada arah ya. Saya sendiri sih sudah ada arah nih. Dan siapa sih sebenarnya sosok yang sudah menolong mereka yang tadinya Raden Arto sama Kang Waris tuh udah pingsan, udah nggak bisa ngapa-ngapain, tapi ternyata nih datang menolong. Nah, itu siapa yang nolong? Makin penasaran aja. Part 14 besok kita saksikan. Dan kisah ini sampai part 15 ya. Dan masuk ke part akhir. Ya, pokoknya teman-teman jangan sampai ketinggalan ya. Besok ada part ke-14 jam 1 siang. Pokoknya tungguin aja. Semakin seru kisahnya. Dan silakan buat yang mungkin punya komentar lain bisa ditulis di kolom komentar. Ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan buat yang suka dengan videonya, yuk diklik tombol jempolnya, tombol like-nya, dan di-share juga boleh dong linknya ke teman-temannya, ke saudara-saudaranya boleh, biar yang lain juga ikut merasa terhibur. Dan buat yang belum subscribe, sekali lagi kami mohon untuk diklik tombol merah subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya untuk ILO Extreme ini setiap jam 1 siang. Lalu di jam 7 malamnya ada Extreme Movie. Dan di jam 10 malamnya ada ILO Bercerita. Jadi 3 channel kita yang kita akan upload terus setiap harinya untuk menghibur teman-teman semua. Selain 3 channel itu, berarti itu pastikan bukan channel yang hasil dari kami. Jadi yang suka upload video kita ada di channel yang lain, itu pastikan bukan channel kami, karena kami tidak akan pernah mengupload lagi video yang sudah diupload di channel-channel kita. Itu aja ya teman-teman. Mungkin teman-teman yang punya kisah bertemakan horor misteri yang berdasarkan pengalaman pribadi diangkat dari kisah nyata, silakan boleh dikirimkan ke kami. Bisa lewat tulisan boleh, lewat rekaman suara, voice note boleh, bebas senyamannya teman-teman aja. Bisa dikirimkan ke nomor telepon kami yang ada di 0878 509 4752. Yang nomor teleponnya ada di bawah sini ya. Silakan bisa dikirimkan, dan yang sudah mengirimkan kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan buat yang sudah mengirimkan tapi belum dibawakan, harap bersabar ya, karena memang harus melewati proses penggarapan terlebih dahulu agar bisa dinikmati sama teman-teman yang lain. Ya itu aja, saya rasa di akhir kata saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pembawaan kisahnya tadi ada kesalahan saya dalam berkata-kata atau mungkin ada perkataan saya yang kurang berkenan di hati teman-teman. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, karena saya hanyalah manusia biasa, tempatnya salah dan dosa. Dan sampai jumpa lagi di konten-konten kami yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya, masih bersama saya ILO di ILO Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.